Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar dengan diri kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang gempa bumi loh. Kita simak bareng-bareng yuk. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Kalian tahu nggak gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi. Yang pertama ialah pergeseran lempeng bumi. Pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan kekuatan yang sangat beragam mulai dari kecil hingga besar dapat menimbulkan gempa. Yang kedua adalah aktivitas vulkanik. Contoh aktivitas vulkanik adalah pergerakan magma dan tekanan gas dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya getaran secara tiba-tiba. Dan yang ketiga adalah runtuhan. Runtuhan juga termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi loh. Dan gempa bumi akibat runtuhan sangat jarang terjadi dan bersifat lokal, karena gempa ini hanya berlangsung di kawasan runtuhan tersebut saja. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah aktivitas manusia. Ternyata beberapa aktivitas manusia juga dapat memicu terjadinya gempa bumi. Contohnya menggunakan peledak dinamit, nuklir, dan bom berkekuatan besar. Yang ketiga yaitu dampak apa saja yang ada setelah terjadinya gempa bumi. Yang pertama ialah menimbulkan korban jiwa. Terjadinya gempa bumi bisa dibilang besarnya tidak menentu. Ada yang sangat besar hingga merobohkan beberapa rumah, dan ada juga yang hanya lewat saja, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Dan yang kedua ialah jaringan komunikasi terganggu. Saat ini untuk melakukan komunikasi harus dilakukan dengan menggunakan internet. Namun sinyal internet akan mudah hilang apabila pada wilayah tersebut terjadi gempa bumi. Yang ketiga yaitu kehilangan harta benda. Ketika terjadi suatu bencana, terkadang sulit untuk menyelamatkan harta dan benda yang ada di dalam rumah, sehingga mau tidak mau harus merelakan kehilangan harta benda yang telah dimiliki. Dan yang keempat yaitu rusaknya lingkungan. Dampak gempa bumi lainnya dapat memberi nilai buruk pada rusaknya lingkungan. Dengan getaran tanah bisa menyebabkan terjadinya gempa yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti terkilisnya tanah dan pencemaran air tanah. Nah, itu sudah kita sebutkan dari mulai pengertian gempa bumi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi, dampak yang terjadi akibat gempa bumi. Dan yang terakhir yaitu cara melakukan atau menanggulangi apabila sedang berada di saat bencana gempa bumi itu terjadi. Kira-kira apa saja ya? Kita simak video praktiknya bareng-bareng yuk. Sebelum kita melakukan cara-cara untuk mengatasinya, kita harus berusaha tetap tenang terlebih dahulu. Dan jangan panik, karena panik justru rentan akan membuat kita cedera. Cara yang pertama yaitu ketahui cara melakukan evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri ialah tindakan yang dilakukan tanpa menunggu arahan dari petugas. Cara yang kedua yaitu terapkan prinsip drop, cover, dan hold on. Artinya jatuhkan diri kalian ke lantai, kemudian tutupi diri dan berlindung di bawah meja atau perabotan lainnya. Dan bertahanlah sampai guncangan berhenti. Dan cara yang ketiga yaitu apabila guncangan terjadi, segera lindungi diri kalian dengan cara lari menuju area terbuka, seperti ke tanah kosong atau lapangan. Dan cara yang keempat yaitu jauhi kaca atau jendela. Saat gempa bumi terjadi, kita harus menjauhi semua jendela, kaca, atau benda-benda yang mudah pecah. Lindungi mata agar tidak terkena serpihan kaca yang terpecah. Cara yang kelima yaitu jauhi pohon atau gedung
bangunan, dan tiang-tiang listrik. Dan cara yang keenam yaitu jangan gunakan lift, gunakanlah tangga darurat. Jika kita terlanjur berada di dalam lift saat gempa terjadi, langsung tekan tombol ke lantai terdekat dan segera keluar dari lift. Yang terakhir dan yang terpenting adalah berdoa. Jika gempa terjadi, ingatlah untuk selalu tetap berdoa agar kalian semua tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video materi kami. Semoga kalian sudah mengerti dengan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.